Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Keajaiban 5 Roti dan 2 Ikan. Tuhan memberi kita banyak kasih karunia dan berkat melalui Paskah. Mari kita pelajari makna Paskah melalui Alkitab. Khususnya, Alkitab mencatat banyak keajaiban yang dilakukan Tuhan melalui roti. Melalui keajaiban yang dikenal sebagai 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, Tuhan melakukan keajaiban lain dengan memberikan manna kepadanya. Dengan cara ini, Dia membebaskan semua orang Israel dari kelaparan. Selain itu, mengenai Paskah, apa yang bisa kita lihat di dalamnya? Kita bisa melihat roti. Bukankah roti muncul bersama dengan anggur dalam upacara Paskah? Tuhan juga menghembuskan keajaiban ke dalam roti. Ada keajaiban dalam sejarah 5 roti dan 2 ikan. Ada keajaiban manna di padang gurun. Selain itu, Tuhan mengadakan keajaiban ke dalam roti dan anggur Paskah. Keajaiban yang Dia hembuskan ke dalam roti Paskah adalah keajaiban hidup yang kekal. Kali ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari kehendak Tuhan dalam sejarah 5 roti dan 2 ikan melalui kitab Yohanes pasal 6. Mari kita beralih ke kitab Yohanes pasal 6. Mari kita lihat kitab Yohanes pasal 6 ayat 4. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Di antara begitu banyak orang, berapa banyak orang yang bisa benar-benar kenyang?" Sederhananya, itulah yang dimaksud Andreas. Namun, Yesus menyuruh mereka membawakan roti kepadanya. Setelah mengucap syukur, Dia berkata, "Bagikanlah, dan berapa banyak orang yang memakannya? Bukankah itu cukup bahkan setelah 5.000 orang makan?" Alkitab mencatat, mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Ada sesuatu yang sangat penting dalam adegan ini. Menurut kalian, apa itu? Yang harus kita perhatikan di sini adalah kita perlu membedakan antara apa yang bisa Tuhan lakukan dan apa yang bisa kita lakukan. Mari kita pikirkan tentang ungkapan bahasa Inggris terlebih dahulu. Ada ungkapan sebanyak. Itu berarti, sebanyak yang dilakukan seseorang. Ketika kita menambahkan "saya bisa" ke sebanyak, itu berarti, sebanyak yang saya bisa. Selanjutnya, mari kita tambahkan Anda bisa ke sebanyak. Sebanyak yang Anda bisa. Kemudian, mari kita menempatkan Tuhan di tempat saya dan Anda. Ini adalah sebanyak yang Tuhan bisa. Kita harus memikirkan baik-baik adegan dalam kitab Yohanes pasal 6. Apa yang dapat dilakukan manusia dalam keajaiban 5 roti dan 2 ikan? Apakah kita memiliki kemampuan untuk memberi makan 5.000 orang? Dalam situasi ini, tidak ada yang dapat kalian atau saya lakukan selain mengatakan kepada Yesus, "Ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkumpul yang dapat memuaskan mereka yang lapar, tidak seorang pun. Namun, apa yang terjadi ketika saya dan kalian dihilangkan dan kemudian Tuhan ditambahkan? Suatu pekerjaan yang luar biasa terjadi, ketika 12 bakul itu meluap bahkan setelah orang-orang makan sampai kenyang. Semuanya, judul hari ini adalah Keajaiban 5 Roti dan 2 Ikan. Di tengah keajaiban, ada perbedaan antara apa yang bisa kita lakukan dan apa yang Tuhan bisa lakukan. Kita selalu memikirkan apa yang dapat kita lakukan, dengan mengatakan bahwa kita selalu bergantung pada Tuhan. Semuanya, bukan hanya kita yang bekerja untuk Injil, tetapi siapa yang juga bekerja. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, apa yang dikatakannya? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ada orang yang berpikir tentang apa yang Tuhan bisa lakukan, dan ada orang yang hanya memikirkan apa yang bisa mereka lakukan. Salah satu contohnya adalah ketika bangsa Israel mengintai dan menaklukkan Yeriko. Dari 12 pengintai, 10 pengintai hanya melihat apa yang bisa mereka lakukan. Namun, Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka melihat apa yang bisa Tuhan lakukan. Tuhan sedang membantu kita, tetapi jika kita mulai dengan pola pikir bahwa ini tidak mungkin, semua pintu akan ditutup sejak saat itu. Kapan Tuhan akan membuka pintu untuk membantu kita? Ketika kita memiliki iman, semuanya akan terbuka bagi kita. Jadi, apa yang selalu dilihat oleh mata keraguan? Mereka hanya melihat rintangan. Apa yang dilihat oleh mata iman? Mereka selalu melihat jalan. Saat kita ragu dan bimbang, kita akan selalu melihat rintangan yang menghalangi jalan kita dan berkata, karena ini, kita tidak bisa melakukannya dan karena itu, kita tidak bisa melakukannya. Namun, dari saat kita memiliki mata iman, semuanya akan dilakukan dengan lancar. Sekarang, kita berada pada tahap akhir dari Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saat melaksanakan Injil, beberapa gereja hanya menetapkan tujuan dari apa yang dapat mereka lakukan. Sedangkan, beberapa gereja menetapkan tujuan mereka pada apa yang dapat Tuhan lakukan. Karena itu, Tuhan berkata dalam Matius pasal 9, "Jadilah kepadamu menurut imanmu, bukan." Seperti Yosua dan Kaleb, kita harus menjadi orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan dapat melakukan apa saja dan mengambil tindakan. Semuanya, apakah ada jalan di Laut Merah atau tidak? Tidak ada jalan. Dengan mata keraguan dan kebimbangan, mereka hanya melihat rintangan. Bagaimana mungkin 600.000 orang, bersama dengan istri, anak, ternak, dan kawanan mereka, menyeberangi lautan yang luas ini dan pergi ke sisi lain? Tidak peduli seberapa banyak kita berpikir, semuanya menjadi hambatan ketika kita memandangnya dengan mata keraguan. Namun, ketika kita melihatnya dengan iman kepada Tuhan, bukankah Dia mengungkapkan bahwa ada jalan? Ulurkan tongkatmu ke atas laut. Benar-benar mempercayai fakta, Tuhan memimpin kita. Karena Tuhan menjanjikan tanah Kanaan, Dia pasti akan memimpin kita. Musa mengulurkan tongkatnya ke atas Laut Merah. Kemudian, jalan yang tidak terlihat sampai saat itu terungkap. Semuanya, ini adalah Tuhan kita. Melalui keajaiban 5 roti dan 2 ikan, apa yang dapat mereka lakukan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya memandang kepada Yesus. Ketika Dia menyuruh mereka memberi makan 5.000 orang, mereka terkejut dan berkata, "Bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan? Berapa banyak orang yang bisa kenyang dengan ini?" Semua murid hanya berpikir seperti ini. Itulah sebabnya Yesus sendiri menunjukkan keajaiban ini kepada mereka. Dia menunjukkan kepada mereka betapa banyak yang bisa Tuhan lakukan.
Dia menunjukkan kepada mereka sebagian kecil dari apa yang bisa Dia lakukan. Ketika sebanyak yang Tuhan bisa dimasukkan ke dalam situasi, ke-5.000 orang itu puas, dan 5 roti jelai akhirnya mengisi 12 bakul penuh dan meluap. Ketika Tuhan melakukannya, Dia menghancurkan pikiran dan konsep jasmani kita di dunia jasmani. Siapa yang selalu menyertai kita dalam Injil ini? Karena Tuhan berkata, "Aku akan selalu menyertaimu sampai akhir zaman." Kita tidak boleh mengesampingkan kemampuan Tuhan dan menetapkan tujuan sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita harus memiliki iman seperti jika Tuhan mengerjakan ini, itu bisa selesai dalam sebulan, atau dalam seminggu atau bahkan dalam sehari. Hanya ketika kita beriman seperti ini, jika Tuhan berkata, "Jadilah menurut imanmu," dunia ini akan sepenuhnya diubah menjadi dunia Tuhan, bukan? Karena Tuhan berkata bahwa jadilah menurut imanmu, tahun ini harus kita dapat memiliki iman semacam ini. Saat memeriksa apa yang dapat kita lakukan dan apa yang dapat Tuhan lakukan dalam Yohanes pasal 6, kita dapat memastikan bahwa pada kenyataannya, tidak ada yang dapat kita capai sendiri. Mari kita beralih ke kitab Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 4. Mari kita lihat keajaiban mana. Mari kita lihat pasal 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Di sini, kita bisa melihatnya. Tidak hanya ada sejarah Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Apa yang Tuhan lakukan dari langit? Dia menurunkan hujan mana secara langsung. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang dapat melakukan pekerjaannya hanya jika ada alat. Di padang gurun, apa yang telah Dia lakukan dari langit, bahkan tanpa alat apapun, seperti 5 roti jelai dan 2 ikan, Dia segera menurunkan mana. Mari kita renungkan hal ini melalui adegan ini. Setelah bulan pertama perjalanan 40 tahun di padang gurun, orang Israel kehabisan makanan yang mereka bawa. Mereka tidak punya makanan. Ketika mereka melihat ke depan, mereka hanya bisa melihat padang tandus yang tidak ada rumputnya. Karena itu, mereka merasa putus asa. Dalam pandangan mereka, Kanaan, tempat yang seharusnya mereka tuju, tidak tampak, dan situasi di hadapannya tidak ada harapan. Namun, Tuhan menurunkan hujan mana dari langit. Kita perlu memikirkan roti yang disebut mana. Pada saat itu, apa yang bisa mereka lakukan dalam situasi itu? Mereka kehabisan makanan dan tidak punya apa-apa lagi. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka harus pergi dengan keluarganya dengan tergesa-gesa, jadi mereka hanya membawa makanan untuk sebulan. Mereka menyangka bahwa meskipun Kanaan sangat jauh, sebulan sudah cukup untuk mencapainya. Mereka menyiapkan makanan, sambil berpikir, betapapun lambatnya kami berjalan, 1 bulan akan lebih dari cukup. Namun, sebulan berlalu, tetapi mereka tidak mencapai Kanaan. Dalam situasi seperti itu, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan keajaiban memberi makan 5.000 orang seperti Yesus, bukan? Semuanya, kita harus tahu kemampuan kita di zaman ini. Kita perlu memahami baik kemampuan kita sendiri maupun kuasa Tuhan yang memimpin kita. Apa yang bisa Tuhan lakukan? Apa yang bisa kita lakukan?
Dalam sejarah 5 roti dan 2 ikan, mereka bertanya, bagaimana kita bisa memberi makan 5.000 orang lapar yang duduk di ladang? Ketika seorang anak itu berkata, "Aku punya 5 roti jelai dan 2 ikan," jawab Yesus, "Bawalah itu kepadaku." Karena Yesus berkata, "Bawalah itu," tidak ada yang dapat mereka lakukan selain membawanya. Di padang gurun, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun, siapa yang menyertai mereka? Tuhan selalu menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Tidak peduli seberapa keras atau kesepiannya situasi yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Karena kita terus-menerus melupakan keberadaan Tuhan, kita terus kehilangan kesempatan untuk mengalami keajaibannya. Semuanya, keajaiban Laut Merah bukanlah satu-satunya keajaiban. Selama 40 tahun, Tuhan memberikan makanan kepada banyak orang itu setiap hari di tengah padang gurun. Bisakah ini dicapai tanpa kuasa Tuhan yang Maha Kuasa? Ini adalah Tuhan kita. Juga, dalam kisah janda di Sarfat, semakin banyak tepung yang disendoknya, semakin banyak tepung yang terkumpul. Siapa yang benar-benar dapat melakukan keajaiban seperti itu? Di atas segalanya, menurut Kejadian pasal 1 ayat 1, apa yang Tuhan lakukan pada mulanya? Tuhan menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan bumi yang ukurannya sangat besar yang kita tinggali? Tuhan yang melakukannya. Ketika Dia mengucapkan satu kata saja, dunia langsung tercipta. Siapa yang memiliki kemampuan ini? Ini adalah Tuhan kita, Bapa dan Ibu kita. Kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya pada kekuatan kita sendiri, kemampuan berbicara, dan talenta kita, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan kuasa Tuhan. Hanya ketika kita benar-benar bergantung pada Tuhan, kita dapat melihat kuasa-Nya. Tidak ada yang bisa kami lakukan sendiri. Dalam keajaiban 5 roti dan 2 ikan, para murid-Nya berkata, "Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang ini. Anak ini hanya memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Selain itu, kami tidak punya apa-apa. Bagaimana kami bisa memberi makan begitu banyak orang dengan ini sampai mereka kenyang?" Semuanya, itu benar. Kita adalah makhluk dengan kemampuan terbatas. Namun, Tuhan, yang selalu menyertai kita, dapat melakukan apa saja. Tuhan, yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman, memiliki kuasa untuk memberi kita makan sampai kenyang, dan membuat roti memenuhi 12 bakul dan melimpah. Seperti 10 pengintai, ketika mereka melihat kota Yeriko dengan sudut pandangnya sendiri, kota itu tampaknya tak tertembus. Namun, jika dilihat melalui kuasa Tuhan yang menyertai mereka, mereka bisa melahap penghuninya. Bahkan bagi orang yang berkata, mereka akan kita telan habis, sudut pandang jasmaninya pun sama. Semua orang melihat dan merasakan hal yang sama. Namun, perbedaannya adalah mengakui kehadiran Tuhan dan tidak mengakui kehadiran Tuhan. Dalam seluruh perjalanan iman kita, jika kita melupakan Tuhan, Injil akan gagal. Kita harus selalu mengingat Tuhan. Karena Dia mendukung kita sampai akhir zaman, marilah kita banyak berdoa. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa membesarkan pekerja dengan cepat. Namun, siapa yang memimpin semua hal ini? Kita tidak boleh melupakan apa yang Tuhan katakan, "Aku akan menyertaimu senantiasa, sampai akhir zaman." Kita harus berusaha menjadi gereja yang disertai Tuhan. Tuhan selalu menetapkan tujuan. Kita hanya perlu mengikuti tuntunannya menuju tujuan itu. Bukankah ini terlalu besar bagi kita? Kita tidak perlu mengatakan seperti itu. Mulai hari ini, mari kita ubah pola pikir kita.
Siapa yang memimpin gereja kita? Tuhan yang memimpin jalan. Berapa banyak yang bisa kita capai? Kita tidak bisa mencapai apapun sendiri. Namun, bagaimana jika Tuhan yang memimpin? Semuanya mungkin. Kita harus mengerti bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan yang memegang kendali. Tuhan memberitahu kita tentang roti di padang gurun dan 5 roti. Kemudian, mari kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang roti Paskah dalam Yohanes pasal 6 ayat 48. Dalam ayat 48 dikatakan, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan apa yang terjadi pada mereka? Mereka telah mati. Tuhan mengirim nenek moyangmu roti untuk dimakan di padang gurun, tetapi bukankah mereka mati meskipun mereka memakannya?" Mari kita lihat ayat 27. Kita lihat ayat 27. "Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Di sini, Yesus berbicara tentang makanan yang akan dapat binasa, mengacu pada keajaiban 5 roti dan 2 ikan dalam Yohanes pasal 6. Dia kemudian menyimpulkan bahwa 5 roti adalah makanan yang akan dapat binasa, dan apa yang dia katakan tentang roti ajaib di padang gurun? Dia mengatakan bahwa mereka mati meskipun mereka memakannya. Namun, Yesus menggambarkan roti Paskah secara berbeda. Mari kita lihat bagaimana dia mengungkapkannya lagi dalam pasal 6 ayat 49. "Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal." Ada 5 roti dengan 2 ikan dan roti mana, tetapi Tuhan tidak menggambarkan roti Paskah sebagai makanan yang akan dapat binasa, atau kamu akan mati meskipun kamu memakannya. Apa yang dia katakan tentang roti ini? Tuhan berkata roti ini memberikan hidup yang kekal. Mengapa hanya roti itu yang memberikan hidup yang kekal? Karena kenyataan roti ini adalah Yesus Kristus. Hari raya apakah yang ditetapkan dengan makna ini? Itu adalah Paskah. Mari kita beralih ke kitab Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 17. "Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, 'Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?' Jawab Yesus. Mari kita lanjutkan ke ayat 26 untuk adegan Paskah. Paskah sedang berlangsung. Mari kita lihat ayat 26. "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Dengan memberikan roti Paskah, Tuhan memberikan makna pada roti itu sebagai tubuh Kristus, dagingnya. Mari kita lihat ayat 27. "Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Roti dan anggur. Roti dan anggur Paskah melambangkan daging dan darah Anak Manusia, yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 6. Apa yang dia janjikan kepada mereka yang makan dan minum daging dan darahnya? Dia berjanji untuk memberi kita hidup yang kekal. Dengan demikian, ada roti ajaib yaitu 5 roti dan roti ajaib yang disebut mana, tetapi roti yang diakui Tuhan sebagai roti yang benar adalah roti Paskah. Siapakah kenyataan roti tersebut? Kenyataan dari roti ini adalah Kristus.
agar kita dapat bersatu dengan Kristus dan menikmati hidup yang kekal, serta berkat-berkat di dalam kerajaan sorga yang kekal. Tuhan telah mengaruniakan Paskah kepada kita. Banyak orang di dunia ini ingin menyaksikan keajaiban, tetapi Bapa berkata, tidak ada keajaiban yang lebih besar daripada keajaiban hidup yang kekal. Semuanya, tidakkah kalian menonton video di mana dia menekankan hari Paskah? Memang, tidak ada keajaiban yang sebesar Paskah. Dengan harapan bahwa semua anak Sion di seluruh dunia dapat membawa sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan dengan menuntun domba-domba yang belum masuk ke Sion, saya menutup khotbah ini. Terima kasih.